di sinilah temankan. Setiap kali panjenengan bertemu atau butuh bertemu dengan sang suami yang sosok ular naga itu, selalu di tempat ini. Nyi Kantil itu sering bertapa di Batu Ketu, Mas. Batu Ketu? Iya. Memang Nyi Kantil itu seorang dukun atau yang mempunyai ilmu yang sangat spektakuler, memang iya, Mas. Kalau ditanya warga-warga sini nih, beliau katanya menunggu suaminya, ular katanya gitu. Bahkan saya kalau ngomongin masalah itu ini sudah merinding. Gitu ya. Dan memangnya Kantil tuh sering bertapa di tempat itu? Bertatap muka langsung enggak, cuma sekilas lihat sekelebat gitu aja. Yang katanya suaminya itu ular naga, betul Pak ya? Iya. Betul ya. Memang orang sakti ya Pak, Nyi Kantil itu? Nggih. Yang sudah terkenal di Banyuwangi. Nggih. Jenengan kan asli warga sini ya Pak ya? Nggih. Ini kan kita lagi mencari Nyi Kantil yang katanya tadi kita cari di rumah nggak ada. Nyi Kantil sedang ritual. Itu katanya di sana itu ada Watu Ketu tempatnya. Ini kita masih mencari. Kalau Watu Ketu sendiri itu punya sejarah atau cerita seperti apa Pak? Itu sejarahnya gini. Dulu itu ada pertapa sakti menaruhkan songkok, dititipkan. Ternyata songkok itu lupa ngambilnya, Mas. Ya itu jadi fosil itu dah. Jadi batu. Jadi batu itu dah. Terus udah lagi katanya batu kura-kura di area Watu Ketu itu. Ya, itu penjaganya songkok itu, Mas. Biar tidak diambil orang gitu. Ceritanya gitu. Dan memang Nyi Kantil tuh sering bertapa di tempat itu. Ya, saya itu cuma sekilas, tidak terlalu bicara, enggak bertatap muka langsung, enggak, cuma sekilas lihat sekelebat gitu aja. Saya detailnya enggak tahu, Mas. Gitu. Yang katanya suaminya itu ular naga, betul Pak ya? Ya. Betul ya. Memang orang sakti ya Pak, Nyi Kantil itu? Nggih. Yang sudah terkenal di Banyuwangi. Nggih. Tapi orang tertentu yang ditemui itu, Mas, bukan orang-orang seperti saya ini. Tadi lagi membaca sawah Pak jenengan? Nggih. Matur suwun Pak, nggih. Saya lanjut lagi perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Banyuwangi, tepatnya di desa apa ini Mas? Sukosari, Kecamatan Rego Jampi, Mas. Banyuwangi ya Mas ya. Dan saat ini saya bertemu saudara Banyuwangi, Mas Slamet gitu ya. Mas Slamet adalah warga lokal sini. Mas Slamet, kata ini kan tadi kita ke rumahnya Nyi Kantil ya. Iya betul. Nyi Kantil, kita sowan lagi ke sana, ternyata beliau nggak ada. Nah, tadi menurut jenengan Nyi Kantil ini sedang ritual di suatu tempat. Iya, soalnya yang sering saya tahu itu Nyi Kantil itu sering bertapa di Batu Ketu, Mas. Batu Ketu? Iya. Jadi batu itu ada di area sungai atau persawahan gitu? Di dekat aliran sungai ini, mungkin nggak jauh dari sini. Nggak jauh dari sini ya. Oke Mas, kita lanjut lagi perjalanan kita. Ya mudah-mudahan bisa ketemu ya Mas ya, Mas Slamet ya. Mudah-mudahan. Jadi Nyi Kantil ini kan beberapa waktu yang lalu, sudah kurang lebih 10 bulan saya kesini, itu terkenal seorang spiritual atau dukun yang sakti mandraguna gitu ya Mas? Iya. Kalau dulunya memang Nyi Kantil itu seorang dukun atau yang mempunyai ilmu yang sangat dikatakan spektakuler, memang iya Mas. Cuma akhir-akhir ini beliau sering mendatangi Batu Ketu itu. Malah jarang di rumah gitu maksudnya? Jarang di rumah. Bahkan kalau ditanya warga-warga sini nih, beliau katanya menunggu suaminya yang dulunya itu ular katanya gitu. Jadi lebih senang bermeditasi atau bertapa gitu ya? Iya, Mas. Di sebuah sungai yang menurut kabar dari warga sini, betul, itu beliau menunggu suaminya. Katanya nunggu suaminya datang. Yang ular naga itu? Iya. Oke. Sungai ini Mas, banyak percabangan ternyata. Ini sungai ini alirannya dari Gunung Raung kah? Betul Mas. Betul ya? Betul. Kalau sungai ini dulunya memang
juga ada ceritanya sendiri, Mas. Oh ya. Kita lewat sini, Mas. Oke. Ini jalan satu-satunya untuk ke tempat batu ketu itu, Mas. Jadi melewati jembatan ini ya, Mas? Iya. Oke. Saya manut jenengan, Mas Slamet. Yang jelas intinya kita bisa bertemu Nyi Kandil lah. Iya. Ya kan? Dan ada dan bertemu. Ya mudah-mudahan Nyi Kandil berada di situ. Soalnya yang sering saya lihat itu Nyi Kandil memang hampir setiap hari memang di situ. Itu ya. Agak nyeleneh ya Mas Slamet ya. Iya. Dia punya suami tapi suaminya bangsa gaib. Betul. Ular naga. Mesti kalau ditanyain warga-warga di daerah Sukosari ini bilangnya dia menunggu suaminya yang dulunya katanya ular. Iya. Dia juga ya menunggu suaminya. Kalau ini perkebunan warga, Mas? Ini dulunya ya memang tempat bercocok tanam untuk warga, tapi semenjak lama-kelamaan nggak ada yang berani ke sini, Mas. Kenapa, Mas? Soalnya kata warga itu sering terlihat atau seperti penampakan ular yang sangat besar, Mas. Di area sekitar sini. Betul. Bahkan saya kalau ngomongin masalah itu ini sudah merinding. Gitu ya. Mungkin benar ya bahwa Nyi Kandil itu memang punya pasangan hidup ular gitu ya. Betul. Yang ularnya sering menjumpai warga atau dijumpai warga di tempat ini ya. Betul. Bahkan kata warga sekitar desa Sukosari ini dulunya itu ada ular yang badannya sudah berseberangan dengan air, kepalanya udah di sebelah sini, Mas. Maksudnya sudah nyebrang dari sungai ini. Saking panjangnya. Iya, saking panjangnya. Makanya sungai ini kan disebut juga Sungai Kumbo atau Sungai Geladak yang dulunya kata orang-orang itu. Sungai Geladak. Sungai Geladak. Kalau batu apa tadi namanya, Mas? Batu Kedu. Batu Kedu. Itu sejarahnya seperti apa barangkali Mas Slamet paham? Kalau sejarahnya Batu Kedu itu memang ada seperti sesepuh dari sini dulunya, Mas. Yang sering bertapa di batu itu. Oh, berarti batu pertapaan gitu ya. Sehingga Nyi Kandil juga sampai sekarang bertapanya di situ. Betul. Berarti pusat atau pusatnya tempat angker di sini mungkin. Betul gitu, Mas. Oke. Mesti jauh, Mas, lokasinya, Mas? Ya kurang lebih habis ini lumayan, udah ya? dekat, Mas. Di depan itu jembatan, bukan? Jembatan baru cuma, Mas, kalau yang ini, Mas. Kalau Jembatan yang tadi itu kan agak lama jembatan. Kalau yang saya sering lihat Nyi Kandil itu berada di dekat pinggiran sungai itu, Mas. Oh gitu. Iya. Berarti ini nggak nyebrang ya kita? Nggak lewat nggak sini nyebrang. aja. Nih jembatannya baru dan dalam ya, Mas ya? Iya. Aku kok penasaran sama sungainya, Mas. Ini kan Mas, jembatannya makanya dibuat seperti ini kan sering terjadi banjiran, Mas. Kalau udah banjir sungai udah meluap naik, Mas. Dengan kedalaman sungai ini air masih naik. Iya. Berarti dasar dong banjirnya. Iya. Kalau Nyi Kandil bertapa di sana kalau banjir nggak hanyut kira-kira, Mas? Ya kalau Nyi Kandil mungkin nggak bisa hanyut. Nggak bisa hanyut ya? Iya. Orang sakti. Soalnya sudah terjuluk orang sakti. Enggak. Sebenarnya nggak jauh juga sih dari pemukiman warga ya tempat pertapaan Nyi Kandil. Tapi kalau melihat dari lokasinya, ini auranya mistis banget loh, Mas Slamet. Iya. Seorang wanita loh, ya kan? Saja seorang laki-laki ya. Kalau disuruh di sini sendiri, kayaknya mikir-mikir deh. Mas Slamet mungkin juga gitu. Iya, Mas. Soalnya ini kan sering nggak biasa di sama orang. Iya, betul, Mas. Jarang orang yang berani ke sini, hanya orang-orang yang terbiasa lah.
Mas, kayaknya Nyi Kantil itu Mas di depan itu sana, ya? Mas. Itu lagi nyebrang sungai. Iya, Mas. Mungkin Nyi Kantil lagi menuju batu yang saya maksud tadi, Mas. Batu Ketu itu, Mas. Oh, di sana ya lokasinya Iya. ya. Rezeki akhirnya alhamdulillah bertemu juga. Yakin Nyi Kantil itu ya? Yakin, Iya. Mas. Soalnya dilihat dari Kostumnya. kostum atau dia kan sering membawa selendang merah itu, Mas. Itu ciri khasnya ya. Iya, ciri khas Nyi Kantil. Oh, mungkin yang di sana di atas itu rumah itu, Mas. Gubuk, Mas. Gubuk ya? Iya. Oh, mungkin Nyi Kantil habis dari gubuk mungkin. Mungkin, Mas. Kemungkinan dari gubuk situ. Keren ini jalannya berlumut. Sepertinya Nyi Kantil mau ada ritual mungkin, Mas. Gimana? Itu di depan situ, Mas. Lewat mana tadi orangnya? Hilang. Ini, lewat sini, Mas. Yang batu kedunya sebelah mana? Ini, Sebelah Mas, kanan. sudah dekat ini. Di depan ini. Kita deket aja atau gimana? Ya, Hah? kalau mendekat ya monggo, Mas. Kalau mendekat, kalau dilihat dari sini dulu ritual apa kan? Gitu ya. Biar Coba saya tahu. tak mendekat ya, Mas ya. Iya, Mas. Sama tunggu sini nggak apa-apa, Mas. Iya, Mas. Saya akan mencoba mendekat. Kalau memang nanti Nyi Kantilnya repot ya, gimana ya ini ya? Bismillah. Mudah-mudahan beliau berkenan ya, tidak keberatan dengan kedatangan saya. Nyi Kantil ini sedang ritual. Rahayu, Rahayu Nyai, ganggu nggak ini? Sudah selesai kayaknya. Ngapunten. Ya, masih ingat ya, Nyai? Ya, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan sowan bersama Nyi Kantil atau bisa ketemu Nyi Kantil yang tadi kita ngapunten Nyai, saya tadi sempat ke kediaman jenengan, ke rumah jenengan, tapi nggih. ya, kita mencari-cari akhirnya bertemulah Mas Slamet tadi yang mengantar sampai lokasi ini. Dan kata Mas Slamet, Nyi Kantil ini memang beberapa pekan sudah tidak ada di rumah. Betul. Apakah panjenengan juga setiap hari berada di sini, Nyi Kantil? Iya, Mas, saya berada di sini terus karena saya sedang menunggu suami saya ya, Mas ya, yang berupa ular itu, ya, ular naga. Karena dia kan masih bertapa, ya, masih bertapa di dasar laut sana. Jadi andaikan saya ingin ketemu atau dia sudah datang, mungkin sudah selesai tapanya, ya disinilah pertemuan kan. Oh, jadi setiap kali panjenengan bertemu atau butuh bertemu dengan sang suami yang sosok ular naga itu, selalu di tempat ini? Di sinilah, di Batu Ketu ini. Jadi di belakang jenengan itu Batu Ketu? Batu Ketu dulu ada pertapa di sini, ya, pertapa. Ya bisa dipanggil Buyut Ketu sajalah, karena ini adalah songkok. Kalau bahasa Indonesianya songkok, bahasa Banyuwangi ini Ketu, atau kopiah gitu ya? Kopiah, Ketu, di sini pernah ada pertapa. Jadi berupa batu tapi masih membentuk seperti kopiah. Jadi memang batu ini menyerupai songkok atau peci gitu ya? Memang ini peci, Mas. Yang di atasnya itu tempat pertapaan, tempat orang bertapa? Di bawah sini, gitu. Ini ketunya, Mas. Ini songkoknya. Nggak tahu dia sudah pulang atau bagaimana. Yang saya kenal adalah Buyut Ketu yang di sini. Buyut Ketu. Yang harus dipanggil. Sedangkan daerah sekitar Alas Angker ini, Mas,
itu namanya ada penjaga buyut yang sakti perempuan itu buyut Isa, buyut Maryam. Dia seringkali meninggalkan ke anak cucunya itu di sana ada sumber gitu Mas. Ada air, tempat air minum. Untuk tanda-tanda dia supaya diingat oleh anak cucunya. Panjenengan selama di sini sudah berapa hari, berapa pekan ya, berapa minggu? Mulai saya meninggalkan sana dari yang rumah saya yang waktu Mas Edi ke sana, ya kemungkinan hampir kurang lebih 10 harian. Kurang lebih 10 hari ya di sini ya. Terus selama 10 hari itu sang suami panjenengan yang sosok ular naga itu apakah sudah muncul atau sudah datang ya? Dia biasanya datang bulan purnama atau tilam nanti, ya tanggal 15 atau tinggal tanggal 1 begitu. Aku baru bisa bertemu dia. Ya, sebuah bentuk pengabdian atau kesetiaan seorang Nyi Kanthil dengan suaminya sehingga rela ya mengasingkan diri jauh dari pemukiman ya, jauh ya, saya bilang jauh karena masih kita berjalan hampir nyerah tadi. Temu apa enggak gitu. Mas Slamet nyari-nyari di mana, ternyata sampailah juga di sini Batu Kedu ini. Jadi karena kesetiaannya itu sosok naga itu sampai sekarang juga setia hadir ya menemui jenengan gitu. Kalau tiap malam purnama gitu. Bulan purnama, kalau tidak bisa bulan purnama atau bulan tanggal 1 itu. Kalau nanti andaikan ini saya sudah ketemu, besok bisa kami temui bulan 1 Suro. Berarti jenengan lebih sering menghabiskan waktu di sini. Iya. Di sinilah. Terus jenengan kan terkenal seorang praktisi atau seorang spiritual ya Nyai Kanthil ya. Bagaimana dengan tamu-tamu yang misalnya sowan datang ke rumah jenengan gitu? Kami sudah memberikan jadwal. Oh gitu. Kalau saya andaikan 1 bulan ini aku harus bertemu atau bertapa, ke sini di tempatku semedi. Mungkin saya berkumpul dengan buyut saya di sini untuk memperdalam ilmu atau menambah. Oh gitu. Meningkatkan ilmu saya, jadi sowan ke sini agar saya bisa meningkatkan ilmu saya supaya menolong orang yang katanya sampan tadi. Saya tidak abal-abal begitulah Mas. Jadi di samping masa tunggu atau menunggu sosok suami tadi, jenengan juga memperdalam ilmu di sini gitu ceritanya. Di sini begitu. Terus tadi Mas, saya awal ketemu panjenengan kan jenengan sempat nyebrang, itu dari mananya? Itu Mas, ada pemukiman pondok itu ya yang sudah tidak terpakai oleh orangnya. Andaikan ada hujan, saya tidak berteduh di situ. Oh gitu. Banjir gitu, jangan geser. Saya ke situ, andaikan aku membutuhkan apa untuk menghangatkan badan, bakar api apa di situ bisa Mas. Makanya tadi saya sempat melontarkan pertanyaan ke Mas Slamet. Mas Slamet, kalau misalnya banjir, di Kanthil ini apakah aman? Ya, Mas Slamet bilang ya namanya nggak tahu ya Nyi ya. Ya seorang Nyi Kanthil pasti aman. Ternyata ketika ada banjir dan hujan, jangan berteduh di gubuk itu. Kalau memang aku sangat membutuhkan. Jika tidak Mas, ya nanti ya itu yang tahu hanya Sang Maha Pencipta untuk mengamankan kami supaya saya tetap ada begitu Mas. Kita coba ulas lagi biar pemirsa semua tahu. Nyi Kanthil ini adalah sosok wanita yang di samping memiliki suami sang ular naga, juga seorang spiritual atau boleh dibilang dukun ya Nyai ya. Dukun. Jenengan itu untuk pertolongan, seorang dukun kan identik dengan tolong menolong ya, menolong seorang yang butuh pertolongan. Itu dalam hal pertolongan apanya? Ya misalnya ya harus betul-betul orang yang membutuhkan pertolongan saya, misalnya dia mempunyai pabrik terbengkalai atau mempunyai toko-toko yang macet atau yang jualan-jualan ya misalnya seperti toko kelontong atau kaki lima lah begitu, yang kebanyakan datang ke saya itulah yang kami tolong karena dia apa Mas, dia kan memberikan kehidupan kepada anak-anaknya ya, kepada anak istri, sedangkan pabrik yang terbengkalai di sana pasti masih meninggalkan karyawan itu yang belum terbayar karena bangkrut. Nah, disinilah mungkin kalau dia bisa berdiri lagi, bisa membayar orang-orang yang sudah susah itu. Begitu yang aku tolong. Iya, jadi seorang apa ya bisa dibilang pengusaha yang kolab.
Nggih, ya pedagang yang lagi gulung tikar. Nggih, gulung tikar. Nah, gitu sowan ke panjenengan, akhirnya kami tolong. Tertolong ya. Tertolong. Andaikan sakit yang sudah tidak ke dokter kemana, sudah tidak bisa tertolong, ya mungkin dengan lantaran Nyi Kandil bisa aku tolong yang sakit itu. Orang sakit pun bisa. Nggih, bisa. Sakit apa coba contoh salah satunya? Contohnya semualah yang misalnya kaki lumpuh, ya misalnya ada yang sakit tidak bisa bangun, biasanya dikasih air minum atau dirituan, itu biasanya bisa. Jadi penyakit medis dan non medis ya? Iya, non medis. Nah, yang lebih viralnya, terkenalnya Nyi Kandil kan seorang dukun pelet. Dukun yang bisa apa ya? Melet. Ya melet lah orang, baik itu laki-laki atau perempuan yang ingin mempererat ya hubungannya dengan pasangannya itu bisa datang ke jenengan. Datang ke rumahku, datang ke kubuku sana untuk meminta pertolongan supaya tidak ada perceraian atau tidak. Itu nanti kami melihat andaikan ini apa memang jodohnya dari sananya, itu kami pantau dulu. Kalau memang enggak, aku sadarkan. Kebanyakan dia sadar ini mungkin bukan jodohnya. Nanti kamu tak kasih ini bisa mendapatkan jodoh lagi, begitu. Bukan kita memaksakan kehendak atau melawan. Nyi Kandil tidak menolong pelet itu atau membuat pelet itu harus konsultasi dulu Mas sama yang menciptakan manusia, nggih, Sang Maha Pencipta. Andaikan sampean nggak jodoh, Nyi Kandil bisa melihat, nggih. Ini mohon maaf bisa melihat, oh sampean ini tidak usahlah, ini jodohnya bukan ini, cuma ini numpang lewat saja. Nanti setelah kita punya kisah, ini bisa mendapatkan muncul jodoh yang lain gitu. Setelah ditanyakan kepada Nyi Kandil gitu. Terus metode cara ini kita ambil dari perjodohan aja lah, pengasihan atau pelet. Metode cara panjenengan menggunakan apa? Metode lintrik kah atau apa gitu Nyi Kandil? Memakai bunga kandil. Oh, bunga kandil. Seperti sesuai dengan nama saya. Oh gitu. Jadi julukan Nyi Kandil itu karena identik cara pengobatannya atau cara pertolongannya itu menggunakan bunga kandil. Itu diapakan bunga kandil ini? Punya atau gimana? Itu cukup direndam di dalam air saja. Di gelas direndam di dalam air. Nanti aku punya mantra. Aku mantra siapa namanya, atau si A atau si B, supaya kalau memang pernah berjodoh ada halangan lantas putus supaya nyambung lagi gitu, nggih. Cukup di mantra-mantra, terus diminum-minum. Oh, air itu diminum. Juga bisa dimandikan. Kalau mau di air mengalir, kalau tidak di air biasa saja ember bisa. Dan mereka-mereka yang sering sowan ke panjenengan itu, apakah semuanya sukses atau ada yang gagalnya? Selama ini kalau tergantung orangnya gimana. Kalau memang orangnya itu benar-benar jujur dan tulus meminta sesuai dengan permintaan, sesuai dengan permintaan, tidak ada yang ditutup-tutupi, jujur. Saya punya pacar ini, pacar gadis atau janda, tidak istri orang Mas, ini pasti tidak gagal, ini kan nggak melanggar undang-undang Mas, tapi kalau dia bohong sama Nyi Kandil, sebelum dia datang Nyi Kandil udah tahu. Kalau dia membohongi Nyi Kandil bahwa itu istri orang atau saya, itu tidak ditolong, biarkan. Tapi saya tidak ingin mempermalukan orang, aku terima saja, tapi kami tidak mau menerima uang sama dia. Itu tandanya kalau aku tidak mau menerima uangnya, berarti orang itu membohongi Nyi Kandil. Oh gitu ya. Ini yang mau saya tanyakan. Tadi menyinggung masalah uang atau ungkapan atau ucapan terima kasih. Tiap-tiap tamu yang datang itu apakah jenengan kena tarif berapa atau berapa? Tidak, saya tidak pernah bicara gitu ya. Itu, dia membicarakan tentang itu, aku menolak. Andai berapa saya kalau harus membayar mahar. Kalau kamu membicarakan mahar, lebih baik jangan datang ke Nyi Kandil. Mungkin orang lain. Kamu salah jalan. Gitu. Jadi diniati karena ikhlas memberi pertolongan gitu ya. Dia yakin meminta ke saya. Aku ikhlas menolong dia. Ini udah jadi, nggak pernah ada yang gagal. Kalau dia memang benar-benar jujur, jujur apa yang dia mintakan ke aku, tidak ada embel-embel bohong.
kami tidak diajarkan untuk berbohong loh Mas. Ini orang tua yang saya hormati pertapa di sini. Saya harus menganut ajaran dia, tidak boleh berbohong. Saya harus suci walaupun tidak sesuci yang Maha Pencipta. Aku harus berusaha untuk membersihkan. Jangan sampai dikotori oleh karena saya hilap dengan uang tadi Mas. Menolong orang yang bukan yang harus kami tolong. Jadi misalnya kalau ada orang yang datang ke panjenengan, Nyi, Banyuwangi itu kan terkenal dengan dukun santet. Bisa nggak Nyi Kandil menolong saya untuk menyantet si A, si B gitu kira-kira? Saya tidak tahu permasalahannya Mas, bukan hak saya. Dia yang harus bekerja itu. Dia sendiri atasi secara jantan. Kenapa punya musuh harus disantet? Itu namanya curang, tidak bagus. Nah, Itu, walaupun saya bisa menyantet, misalnya saya dukun santet, tapi aku tidak pakai untuk itu, untuk menolong orang lain, untuk diri saya sendiri. Bukan untuk orang lain. Maafkan saja, saya tidak mencari uang untuk, saya tidak butuh Mas. Sampai tahu kehidupan Nyi Kandil. Mana aku membutuhkan itu? Iya. Untuk apa? Di sini sudah banyak Mas. Kalau aku mau minta emas, aku minta harta, minta apa saja. Di sini aku bisa Mas. Tapi Nyi Kandil untuk apa? Kalau andaikan ada, di sana aku berikan. Kalau ada orang lewat, kamu mau uang tak kasih, kamu mau uang atau menyuruh siapalah orang yang ketemu tak kasih. Iya Mas ya. Kalau tidak membutuhkan panjenengan juga satu ya bisa ya leluhurnya juga masih ada di sini yang sosok gaib, juga suaminya ular naga itu juga sosok gaib. Misalnya yang jenengan kejar keduniawian terus harta, dengan mudah sekali jenengan ucap pasti terkabul, kan gitu ya. Terkabul. Tapi ini ada kejadian Mas, orang meminta uang, meminta kekayaan berupa uang. Nyi Kandil juga nggak mau loh Mas. Untuk apa? Itu harus pakai korban Mas, nggak boleh. Kita harus kerja keras saja nanti. Kalau kita mau uang banyak, itu harus kerja keras, bukan untuk pesugihan. Walaupun Nyi Kandil andaikan bisa, itu maaf, aku tidak mengerjakan yang demikian. Membuat orang malas. Nah, dia tidak mengingat nanti leluhur-leluhurnya. Dia hanya merusak keamanan dunia Mas. Betul. Dia memperkaya diri, seperti Nyi Kandil yang ucapkan dulu, memperkaya diri, lantas dia menjadi manusia-manusia serakah. Boten ingat siapa dirinya. Nah di sini. Oh iya Nyai, ini kan mungkin yang terakhir Nyai, karena mungkin nanti jenengan masih bisa melanjutkan ritual kan ini. Di daerah sekitar sini juga masih ada sebuah yang dulu jenengan gunakan untuk ritual, yang kita tadi juga sempat ke sana tapi kosong. Mungkin hari ini ataukah besok setelah jenengan selesai ritual, kita mau menyita waktu panjenengan untuk minta tolong diantar ke lokasi tersebut, bisa? Sebuah bekas pabrik yang terbengkalai. Bisa? Bisa. Jadi ini gimana ini? Kita tunggu di rumah panjenengan atau gimana? Jenengan makin pergi ke sana saja di tempatku nanti. Saya ke sana nanti. Oh gitu. Sebelum saya pamit ke buyut saya sini. Ya nggak apa-apa ya Nyi ya. Mumpung saya di Banyuwangi gitu loh Nyi. Jadi kita reuni lagi ke tempat yang dulu jenengan gunakan untuk ritual kan. Di mana-mana itu ada Mas. Tempat Nyi Kandil itu ya, saya memang suka mencari atau tinggal di tempat-tempat yang ada peninggalan-peninggalan seperti buyutku ini ya, supaya anak cucunya mengingat Mas. Soalnya yang namanya manusia meninggal itu rohnya masih pulang Mas. Jadi harus kita hormatilah sebagai penghormatan terakhir buat yang meninggal. Atau pertapa belum meninggal ya kita hormati tempatnya, jangan sampai dirusak. Salah satunya dengan ini ya, suguh di sini ya. Seperti ini. Ini batu kura-kura ini Mas, andaikan ini. Oh itu batu kura-kura ini ya? Batu kura-kura, andaikan saya ingin bertemu lebih jauh suami saya si ular naga itu tidak bisa ke sini, kami hanya minta tolong dengan batu kura-kura gaib ini untuk mengantarkan saya pergi ke sana. Oh gitu. Jadi minta tolong itu. Mas, bukan di alam nyata begini. Mustahil ya kalau di gini. Yang jenengan ceritakan itu kalau misalnya orang mencermati sebuah
kata-kata atau perilaku yang di luar nalar dan tidak masuk di akal. Mungkin sebagian orang tidak akan mempercayainya gitu ya. Percaya, makanya yang percaya saja atau yang bisa menghormati peninggalan-peninggalan luhur atau biasa menyimak alam nyata dengan alam gaib itu aja Mas. Orang yang demikian saja yang kami. Jadi yang percaya monggo, yang tidak monggonya ya. Misalkan kami tidak abal-abal atau tidak membohongi supaya anak zaman sekarang ini bisa mengingat leluhurnya saja. Peninggalan-peninggalan supaya di zaman maju ini tidak merusak kalau ada peninggalan seperti ini, tidak dirusak, dipecah, dihancurkan. Nah, ini itu permintaan saya. Atau ada tempat di sana kuburan peninggalan buyutnya lantas digali, dirusak seenaknya saja. Niki yang kami sayangkan atau kami mohon, ya memohon kepada anak-anak cucu saya atau orang-orang kaya sedikit saja punya hati untuk menghormati tempat leluhur-leluhur kita yang seharusnya di Banyuwangi ini tidak boleh dihancurkan. Ya, Nyai, mungkin di season ini cukup. Nanti saya tunggu di rumah. Ya, saya minta tolong menyita waktu panjenengan. Seandainya panjenengan selesai 2 hari lagi, tetap kita tunggu di rumah ya. Untuk saya butuh penasaran sih dengan pabrik yang terbengkalai yang ada di sekitar lokasi Banyuwangi sini. Monggo dilanjut aktivitas ritualnya. Kami mohon pamit, Nyai Kandil. Jadi mohon maaf kedatangan kami mengganggu aktivitas tadi ya. Aktivitas panjenengan. Moga-moga apa yang jenengan upayakan, yang jenengan hajatkan terkabul. Amin. Oke, pemirsa semuanya, saya akhiri untuk tahun kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.